Jumpa lagi dengan Siva Official. Siva akan meliput sinopsis terpaksa menikahi tuan muda, F163, Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like atau share. Anita dan Radit berusaha menjebak Abimana. Umpannya, Carla. Abimana masuk perangkap. Potret mesra Abi dan Carla dipegang musuh Abimana. Lantas, bagaimana nasib pernikahan Abi dan Kinan? Anteeklik.com, Abi menemui Radit bilang terima kasih. Radit bilang sudah tugas dia sebagai saudara. Lalu Radit peluk Abi layaknya saudara. Abi tersenyum haru. Sementara, Radit diam-diam tersenyum jahat. Abi lalu berangkat ke kantor sama David. Abi bilang ke David sudah waktunya dia berhenti curiga sama Radit. Tapi, David minta Abi tetap waspada. Abi lagi meeting sama Carla. Carla sodorin tabnya, ada foto-foto lokasi proyek gitu. Abi sambil lihatin tab Carla. Tak lama supirnya Clara telepon bilang mobilnya mogok. Padahal disuruh Carla buat telepon. Abi percaya aja. Amanda lagi jalan di pinggir trotoar. Terlihat jalanan tidak terlalu ramai. Amanda mau jalan kaki ke tempat kerjanya, terlihat jalan sambil bengong. Amanda lalu mau nyebrang jalan. Tapi akhirnya dijambret. Amanda panik mau mengejar tapi gak bisa. Jambret keburu udah pergi. Amanda masih kesal banget karena tasnya hilang. Tapi, tiba-tiba ada seorang staf di sana sodorin tas ke Amanda, kembalikan dan bilang tadi dia sempet lihat Amanda dijambret dan kejar tapi malah nemuin tas Amanda di deket tong sampah. Amanda cek isinya, yang hilang cuma KTP doang. Radit di kamar baru mau duduk di kasurnya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Anita langsung masuk sambil tepuk tangan karena Radit hebat akting nolongin Kinan. Radit jelasin kalau dia ikhlas tapi Anita gak percaya. Radit memicing jahat mau singkirin Anita. Herman kedatangan polisi lagi. Polisi tanyain soal asuransi dan Marisa yang tinggal di rumah dia. Herman beralasan kalau dia juga baru tahu Karina beli asuransi dan Marisa cuma bantu beresin rumah karena kasihan sama Herman. Marisa dengar. Marisa panik sendiri takut disalahin. Marisa merasa ada yang ngawasin dia. Marisa ngasih tahu Herman. Abi ke tempat proyek sama Carla. Tiba-tiba Carla pingsan. Abi refleks menangkap Carla yang pingsan. Abi bawa Carla ke sebuah ruangan. Carla masih duduk di sofa, menunggu Abi. Tak lama kemudian Abi bawain minuman, lalu dikasihkannya ke Carla. Carla pegang gelas gemetaran. Abi terpaksa bantuin minum. Carla minum. Carla tersenyum menatap Abi, begitu dalam. Diperhatikan begitu, Abi pun mau gak mau menatap Carla. Mereka saling bertatapan. Carla bilang terima kasih, tanpa disadari ternyata ada orang yang foto mereka. Sementara itu, Anita di kamar, lagi merias wajah. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Ting 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 ting, Anita buru-buru mengambil HP dan melihatnya. Ada sen masuk foto-foto Carla dan Abi tadi. Herman tenangin Marisa, minta Marisa jangan berkhayal bisa-bisa polisi curiga sama dia. Marisa heran sendiri. Marisa lalu tanya Herman, Herman gak bunuh Karina demi asuransi kan? Herman kaget dicurigain. Marisa emosi karena Herman malah menuduh dia. Abi anterin Carla. Carla buka pintu, perlahan turun dari mobil Abi. Tapi pas dia mau melangkah, tiba-tiba Carla terkulai lagi kayak mau pingsan. Sontak Abi kaget dan refleks turun dari mobilnya. Abi terpaksa anterin Carla ke kamarnya. Kinan kesal nungguin Abi belum pulang. Tak lama Abi masuk, tangannya dikebelakangin, megang sesuatu. Kinan lihat Abi langsung ngomel. Tapi Abi langsung mengasih bunga dan coklatnya. Kinan heran, ini bukan karena Mas Abi ngelakuin kesalahan kan? Abi ngomel, emangnya gak boleh suami ngasih istrinya bunga? Tapi dalam hati Abi emang ngerasa bersalah.
Sejak kejadian kemarin, Abi jadi enggan ketemu Carla lagi. Dia pun suruh sekretarisnya kasih alasan ke Carla kalau Abi nggak bisa meeting hari ini, dan jika terpaksa Abi mau suruh David aja yang hadapi. Tapi ternyata sekretarisnya bilang kalau Carla cancel meeting hari ini karena dia harus kembali ke Surabaya karena alasan kesehatannya. Abi heran tapi sekaligus lega nggak ketemu Carla lagi. Kinan kembali belanja kebutuhan bayi, tapi tiba-tiba dia merasa ada yang mengikuti. Kinan jadi ketakutan dan coba bersembunyi di ruang ganti. Tapi malah digedur orang karena terlalu lama di dalam. Kinan panik dan coba hubungi David. Setelah David datang, orang itu sudah pergi. Sejenak Kinan lega. Tapi ternyata orang itu masih mengawasi Kinan di tempat sembunyi. Kinan kasih tahu David. David jadi emosi dan mau datangi orang itu. Tapi orang itu keburu pergi. Kinan jadi curiga kalau orang itu suruhan Radit. David bilang dia juga belum yakin kalau Radit udah berubah, tapi dia nggak punya bukti. Terima kasih telah menonton channel saya.